Dan asal itu orang tahu, ana mulai sekarang udah nggak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, ana orang pertama yang ngelawan. Tetapi ana berjuang ngelawan mereka nih, para perampok-perampok nasab. Ngelawan mereka semua. Ana yang ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusuk ana dari belakang. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini, Kalau masih ngotot pengen jadi Habib atau mau diakui, ya udah cari yang jelas keabsahannya. belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Iya. Siapa saja bisa ngaku. Saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya. Oke. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu mengenai Habib-Habib Alawi yang dimana mereka itu mengaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak memiliki bukti. Jadi nasabnya itu tertolak karena tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, Bahar bin Smith ini dulu pernah membatalkan yaitu nasab Wali Songo. Katanya nasabnya Wali Songo itu tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ya teman-teman ya, nasabnya ini dia sendiri saja yang tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi Ba'alawi ini hanya mentok kepada Ubaidillah. Jadi bukan cucu Rasulullah tapi cucu Ubaidillah. Nah sekarang ini Bahar bin Smith ini sudah mulai kendor dan tidak mau membahas nasab kembali gitu ya teman-teman. Ya karena tidak memiliki bukti. Nah maka dari itu Bahar bin Smith ini sudah mungkin ya ceramahnya itu tidak mengaku-ngaku lagi sebagai di dalam tubuh kami ini. Nah seperti itu teman-teman. Dulu kan selalu berceramah seperti itu. Di dalam tubuh kami ini ada darah suci yang mengalir dari Rasulullah. Sekarang sudah mulai kendor. Karena apa teman-teman? Karena tidak bisa membuktikan. Apalagi tes DNA malah diharamkan gitu ya teman-teman. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba mari kita simak yaitu video dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Saya kan hanya meneliti nasab, Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Solusinya seperti apa? Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid, yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua itu kitab-kitab nasab tuh capilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345 Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada. Dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Darak, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Fakih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa, katanya itu di kitabnya dia tuh.
Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya murid, muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustaz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubed punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah. Tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya. Jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Hanya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu? Apa untungnya kan? Tapi kalau untuk peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snogronye, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Snogronye. Wahai tuanku yang mulia Snogronye, kalau ketemu dengan gubernur jenderal, tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh gubernur jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Kenapa orang Belandanya namanya Snogronye ini pinter bahasa Arab? Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang gestaptrit, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi semakin jelas dan semakin terbongkar bahwasanya seperti Bahar bin Semi dan Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Altos dan lain-lain, mereka itu adalah Habib Alawi. Terbongkar memang bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman. Jadi saya akan terus menyebarkan, membongkar, menyadarkan, itu terutama dari kaum muslimin yang masih menjadi jamaahnya Habib Alawi ini ataupun menjadi muhibbinnya, semoga cepat sadar gitu ya. Karena kasihan kan ya, kita sebagai kaum muslimin terutama adalah pribumi, kasihan kalau teman-teman kita ini tertipu, yang dimana mereka ini mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi, tapi ternyata bukan cucu Nabi.
Dan banyak buktinya ya teman-teman ya. Kalau mereka kan tidak memiliki bukti. Mereka tidak memiliki bukti. Mereka hanya mencakokkan nasabnya kepada Ahmad bin Isa. Padahal yaitu kakeknya ya Ubaidillah. Nah seperti itu teman-teman. Jadi semua sudah terbongkar lah, intinya mereka itu bukan cucu Nabi. Jadi malu lah ya kalau masih mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Saya cucu Nabi, kalian harus mencintai cucu Nabi. Para habaib ini adalah cucu Nabi. Kalau kalian tidak mencintai, nanti kalian kualat. Kalian akan ditanya di akhirat, bagaimana keturunanku? Nah seperti itu teman-teman. Padahal ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berkata demikian ya teman-teman. Jadi Rasulullah itu berpesan, berwasiat Ahlul Bait itu ya Hasan, Husain, Fatimah, sahabat Ali, dan seterusnya. Kalau Habib Alawi ini kan bukan keturunan Nabi teman-teman. Mereka hanya mengaku-ngaku yaitu demi kepentingan kelompoknya. Pantas saja teman-teman ya kehidupannya itu mewah-mewah. Ya hasil apa kalau bukan hasil dawir, hasil jualan air lah ya. Air itu sudah dikasih apa gitu ya, dijual gitu teman-teman. Nah seperti itu. Saya kasihan nih kaum muslimin yang tertipu dengan Habib Alawi ini. Jadi sampai kapan kita ini dijajah pemikiran kita teman-teman? Yang katanya kalian nanti kalau tidak mencintai para habaib tidak akan apa teman-teman? Tidak akan diberi syafaat. Nah seperti itu. Ini adalah kebodohan. Kebodohan yang nyata. Doktrin yang menyesatkan. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.